Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan di sini, pelatih konsultan pajak satu-satunya dan pertama di Indonesia. Hari ini kita akan bahas mengenai warisan apakah kena pajak, teman-teman ya. Sudah bosan nggak sih ngomongin warisan dari dulu sampai sekarang nggak kelar-kelar urusan warisan ini? By the way, disclaimer dulu teman-teman ya, disclaimer bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya teman-teman. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung saja disampaikan di kolom komentar teman-teman ya. Pertama, kita mesti bahas dulu mengenai hibah dan warisan nih, supaya nggak salah nih teman-teman ya. Supaya nggak salah, kita mesti membedakan apa itu hibah, apa itu warisan. Masih banyak orang yang salah gitu ya, masih banyak wajib pajak, bahkan AR, terutama AR juga kadang-kadang. Bahkan konsultan pajak yang masih error, masih salah persepsi mengenai kedua jenis barang ini, dan bagaimana penerapan pajaknya. Oke, sekarang kita bahas mengenai apa itu perbedaan hibah dan warisan. Nah, di mana aturannya? Kita langsung baca teman-teman ya. Supaya nggak salah, supaya kita nggak ribut, kusir, nggak berantem sama AR, kita mesti lihat di mana aturannya. Gampang kok, ini kan negara hukum ya teman-teman. Jadi kita semua ada tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Oke. Hibah itu ada di Undang-Undang PPH pasal 4 ayat 3 poin A2. Oke. Warisan ada di bawahnya, yaitu poin B. Oke, kita lihat nih ya. Ini adalah Undang-Undang PPH, teman-teman ya. Undang-Undang PPH pasal mana dia pasal 4. Oh, ini dia. Ini pasal 4 ayat 3 ya, teman-teman. Jadi pasal 4 itu adalah ngomongin objek, oke. Pasal 4 ayat 1 itu objek, oke. Pasal 4 ayat 2 adalah PPH final. Pasal 4 ayat 3 adalah yang tidak terkena PPH. Artinya bukan objek, dikecualikan dari objek pajak, oke. Ada A, ada B, ada C, ada D. Oke, ada E, ada F, udah banyak, lumayan juga ya. Nah, oke. Yang namanya hibah itu ada di poin A2. Jadi poin A yang nomor 2 ini adalah hibah. Ya teman-teman ya, hibah. Oke, poin 1 itu sumbangan atau bantuan. Poin 2 adalah hibah. Oke, hibahan. Warisan itu ada di bawahnya, yaitu poin B ya. Undang-Undang PPH pasal 4 ayat 3 poin B, yaitu di bawah sini. Warisan. Titik gitu ya, nggak ada koma, titik koma tapi buat di bawah ya, tetapi titik selesai gitu, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Oke, sekarang status pemberi. Jadi ngomongin pemberi teman-teman ya, pemberinya kalau hibah itu orangnya masih hidup, orang masih hidup kasih ke orang lain itu namanya hibah. Oke, yang warisan itu orang sudah meninggal teman-teman ya. Orang mati, dia kasih barang yang dia punya kepada orang yang masih hidup, itu namanya warisan gitu. Tentu saja dikasih sebelum dia meninggal ya. Atau setelah dia meninggal mungkin dia nggak ada surat wasiat, dia para ahli warisnya gitu sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke. Jadi ingat teman-teman, hibah itu dari orang yang masih hidup kasih orang yang masih hidup. Kalau warisan, orangnya meninggal sehingga warisannya, barang yang dia miliki diwariskan kepada orang lain. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin penerima, teman-teman ya, penerima. Hibah itu ada banyak ketentuan sesuai dengan pasal 4 ayat 3 poin A nomor 2. Oke, teman-teman yang kita baca nih ya. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Oke, jadi hibah itu dikatakan dikecualikan dari objek pajak kalau memenuhi syarat-syarat ini, teman-teman ya, biar paham ya. Nah, mana dia? Jadi hibah itu, hilang tadi. Ini dia. Hibah itu dikatakan memenuhi syarat kalau dia memenuhi keterangan ini. Yang pertama, ada dari keluarga sedarah, teman-teman ya, dari keluarga sedarah. Artinya dari ya sedarah, satu satu keturunan ya sedarah, bapak anak, anak bapak gitu ya. Kemudian dari garis keturunan lurus 1 derajat. Jadi garis keturunan lurus 1 derajat vertikal ya teman-teman. Jadi bapak ke anak, anak ke bapak. Kalau ke kakek itu sudah 2 derajat. Kalau ke cucu sudah 2 derajat, sudah tidak termasuk ya. Nah, bukan berarti nggak boleh kasih hibah kepada kepada cucu, boleh-boleh saja kasih hibah kepada cucu, tetapi hibah kepada cucu itu tidak termasuk dalam pasal 4 ayat 3 ini. Gitu loh teman-teman maksudnya ya. Alias kena PPH seperti biasa. Kemudian kepada badan keagamaan, badan pendidikan, penerimaan ya.
Jadi kalau penerimanya badan keagamaan, itu termasuk dalam kategori hibah sini. Kalau badan pendidikan terima hibah, juga masuk dalam kategori sini. Badan sosial, yayasan, koperasi, atau orang pribadi, usaha mikro, tadi apa dia? Usaha mikro kecil ya, bukan menengah teman-teman ya, menengah tidak ya, UMK saja. Dan tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, penguasaan. Ini gue nggak jelas nih, sampai hari ini gue masih nggak jelas apa yang dimaksudkan dengan tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, penguasaan. Karena kalau bapak sama anak ya bukankah sewajarnya mereka punya hubungan usaha gitu loh. Jadi dan gue rasa sampai hari ini belum pernah dipakai ya. Pasal ini belum pernah dipakai untuk membatalkan hibah gitu, untuk membatalkan hibah yang tidak kena pajak. Jadi gue rasa gue tidak mau lihat pasal yang ini karena tidak pernah dipakai juga dan ini sifatnya ambigu gitu. Tetapi yang ini sudah jelas ya teman-teman, keluarga sedara, garis turunan 1 derajat, badan keagamaan, pendidikan, sosial. Nah, intinya apa? Dari bapak kepada anak, dari anak kepada bapak. Gitu. Apakah anak tiri boleh? Jawabannya boleh. Karena anak tiri sepanjang sudah ditentukan oleh pengadilan bahwa lu mengangkat dia sebagai anak lu, maka itu sudah sah secara hukum 1 derajat. Gitu teman-teman ya. Itu hibah ya teman-teman. Nah, jadi gue kasih keterangan di sini. Di luar ini, apakah boleh orang kasih hibah? Kalau paman kasih ke keponakan, mungkin kakek kepada cucu, itu boleh nggak? Jawabannya boleh. Tetapi itu adalah hibah yang tidak dalam kategori ini. Itu adalah hibah yang kena PPh biasa sebagai penghasilan, namanya hadiah. Gitu teman-teman ya. Nah, sekarang warisan. Warisan itu penerimanya siapa? Penerima itu bebas. Oke, kita baca undang-undang. Biar nggak salah teman-teman ya, masih banyak orang salah, termasuk AR, termasuk konsultan pajak juga banyak yang error gitu ya. Di dalam pasal 4 ayat 3, yang dikecualikan dari objek pajak adalah B, warisan. Selesai. Tidak disebutkan warisan ini harus dari 1 derajat kah, 2 derajat kah, 100 derajat, tidak disebutkan. Apakah harus 1 darah, 2 darah, 3 darah, atau orang nggak punya darah, nggak ada hubungan, teman-teman ya. Apakah harus dalam hubungan usaha, tidak ada disebutkan. Jadi yang namanya warisan itu sudah titik selesai. Sepanjang lu memenuhi qualified sebagai warisan, maka lu sah sebagai penerima waris, maka itu adalah penghasilan yang termasuk dalam pasal 4 ayat 3 ini, yaitu dikecualikan dari objek pajak. Gitu teman-teman. Sesimpel itu ya cara mikirnya teman-teman ya. Jadi jangan lagi ada orang, gue udah bosan nih ribut sama orang ya, sama ayah juga kadang-kadang masih ribut gitu. Warisan ini dikasih oleh siapa? Kenapa dikasih lu warisan? Kemudian berapa derajat? Sedara apa enggak? Gue udah kesel kalau orang masih berpikir seperti itu. Karena sudah jelas-jelas teman-teman di undang-undang sudah dijelaskan gitu. Ini negara hukum ya teman-teman. Kita mesti patuh pada hukum. Di hukum sudah disebutkan bahwa di yang namanya warisan adalah dikecualikan dari objek pajak. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Artinya tidak diperlukan kondisi apapun. Yang penting qualified ya, yang penting warisannya itu resmi ya, sah secara hukum. Oke. Nomor 4, apakah perlu dokumen resmi? Nah, kalau hibah, dokumen resmi, menurut gua nih ya, surat hibah non notaris sudah cukup. Jadi ada surat hibah ditandatangani oleh kedua pihak, ada materainya dari bahwa pada tanggal hari ini pihak pertama memberikan pada pihak kedua barangnya apa, nilainya berapa, maka mulai hari ini barang itu menjadi miliknya pihak kedua. Sudah, itu adalah dokumen hibah yang bisa diterima. Kemudian akte notaris juga boleh. Kalau bikin akte hibah ke notaris silakan dibikin gitu supaya lebih lebih kuat argumen hukumnya ya. Tetapi teman-teman, notaris untuk hibah ya, notaris itu bukanlah dokumen yang menentukan dia legal atau tidak legal, bukan. Notaris itu akan membantu lebih bagus ketika nanti terjadi sengketa hukum gitu. Tetapi tanpa notaris pun surat hibah di bawah tangan sudah cukup gitu teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan warisan? Warisan karena berhubung orang itu meninggal, maka ada namanya surat wasiat. Surat wasiat sudah cukup sebenarnya ya. Atau akte wasiat, akte dinotariskan. Atau ada keputusan pengadilan. Atau perjanjian bersama ahli waris. Itu cukup. Tetapi gua menyarankan lebih baik semuanya di akte notariskan. Supaya apa? Supaya lebih legal secara hukum dalam arti warisan ini kan sensitif ya. Orang meninggal, kemudian ahli waris kan nggak jelas. Ahli waris kan bisa bisa aja tiba-tiba orang muncul bilang dia ahli waris. Bisa aja nanti ada keluarga dari jauh bilang dia ahli waris. Sehingga warisan itu akan cenderung lebih mudah untuk terjadi sengketa hukum. Nah, kalau gitu sebaiknya diakte notariskan saja gitu. Sehingga nanti kalau terjadi sengketa di hukum lebih tepat ada akte notaris. Gitu teman-teman ya.
Nah, intinya adalah kalau lu penerima waris dan lu pegang dokumen ini, lu pegang akte wasiatnya atau lu pegang akte keputusan pengadilannya atau lu pegang akte warisan, pokoknya lu pegang dokumen yang menyatakan lu penerima waris yang sah, maka lu sudah termasuk dalam penerima waris dalam kategori ini, pasal 4 ayat 3 poin B ini. Gitu teman-teman ya. Nah, artinya apa? Artinya tidak kena pajak, tidak kena PPh gitu ya. Nah, sekarang poin 5. Kalau bentuknya properti, nah ini banyak orang salah paham di sini. Kalau bentuknya properti, ketika dia balik nama properti ada dua jenis yang mesti dibayar, teman-teman ya. Yang pertama adalah pajak penjual, yang kedua pajak pembeli. Sebenarnya pembeli itu bukan pajak ya, yang pembeli itu namanya BPHTB, Bea Perolehan atas hak atas tanah dan bangunan. Itu adalah semacam biaya admin gitu teman-teman ya, yang 5%. Kemudian PPHTB atau pajak penjual. Nah, ini pajak nih. Ini pajak nih. Kalau penjual itu PPHTB, pajak penghasilan atas pengalihan hak dan atas tanah dan bangunan. Itu 2,5%. Oke. Nah, dalam hal balik nama, pihak penjual alias pihak pemberi itu kan biasanya bayar PPh 2,5%. Untuk hibah maupun waris itu sama, tidak usah bayar dengan syarat minta SKB ke kantor pajak. SKB itu surat keterangan bebas, ya, minta SKB ke kantor pajak. Nah, ketika lu minta SKB, biasanya pihak pajak itu akan minta SPT tahunan dari si pemberi hibah, gitu. Mesti buktikan dia sudah lapor di SPT tahunan dia. Makanya butuh SKB. Butuh SPT tahunan, butuh untuk sudah dilaporkan di SPT tahunan si pemberi. Gitu. Sedangkan warisan nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Orang udah meninggal, gimana caranya lu mau minta dia SPT tahunannya? Gitu. Itu mengenai PPh ya teman-teman. PPh dibebaskan. Kemudian BPHTB atau istilahnya pajak pembeli, itu bukan pajak teman-teman, itu ada bea balik nama. Itu biaya administrasi, itu 5%, tetap harus dibayar. Mau hibah, maupun warisan, maupun bukan hibah, maupun bukan warisan. Yang namanya balik nama properti, tanah atau bangunan, itu mesti bayar BPHTB 5%. Gitu teman-teman ya, supaya tidak salah paham ya teman-teman. Ini adalah biaya administrasi yang memang harus dibayar apapun kondisinya. Mau itu hibah, warisan, ataupun bukan hibah, bukan warisan, tetap mesti bayar. Dan ini bukanlah pajak. Itu teman-teman ya, jangan salah persepsi. Banyak orang salah persepsi. Kayak ini warisan, kayak ini hibah. Kok mesti bayar 5% lagi? Nah, faktanya, jawabannya adalah itu bukan pajak teman-teman ya. Yang pajak sudah dibebaskan, yang PPh 2,5% itu dengan syarat minta SKB. Oke. Nomor 6. Nilai hartanya itu kena PPh progresif atau tidak. Nah, di sinilah banyak orang mengalami perdebatan ya. Kena PPh nggak sih? Yang namanya hibah atau warisan? Jawabannya adalah dua-duanya sama, no gitu. Dua-duanya hibah maupun warisan itu tidak kena pajak. Kan tadi sama tuh, dikecualikan dari yang penting memenuhi ini kan. Yang penting memenuhi ini, maka hibah itu adalah bukan termasuk objek pajak. Sedangkan warisan itu tidak ada syarat apapun, yang penting dia sah sebagai pewaris, maka itu bebas pajak. Nah, sekarang untuk yang hibah itu ada kecualinya. Kecuali pemberinya itu belum lapor di SPT tahunannya dia. Jadi si bapaknya nih, si orang yang memberikan belum lapor harta ini di SPT tahunan pribadi dia. Oke. Nah, ini tidak ada di undang-undang kan? Jadi tidak ada di undang-undang. Jadi kita mesti paham filosofinya teman-teman ya, filosofi. Apa itu PPh? PPh kan pajak penghasilan, pajak atas penghasilan. Nah, si bapaknya itu dulu sebelum dia beli rumah, kan dia punya uang. Dia beli rumah pakai uang kan, bukan pakai daun kan. Nah, sebelum dia punya rumah, dia punya penghasilan. Iya kan? Nah, gara-gara dia punya penghasilan, sehingga dia punya uang, sehingga dia beli rumah, di mana rumah ini sekarang dia hibahkan kepada anaknya. Begitu logikanya kan? Nah, si penghasilan itu yang dia belum bayar pajaknya. Gitu. Indikasinya apa? Indikasinya dia belum lapor di SPT tahunan pribadi dia. Si bapaknya ini loh, teman-teman. Gitu ya, paham? Teman-teman logikanya ya. Jadi bukan berarti hibah ini kena pajak, bukan. Penghasilannya yang kena pajak. Penghasilan si bapaknya yang belum bayar pajaknya, itu yang dia kejar. Oke. Sekarang tinggal dipilih nih, tinggal dipilih mau dibayar di pemberi boleh, mau dibayar di penerima boleh, gitu. Menurut gua sih lebih baik dibayar di pemberi ya, si bapaknya yang mesti bayar dulu, dia clear-kan dulu, dia masukkan ke SPT-nya dia, barulah dia hibahkan kepada anaknya. Itu lebih aman, gitu. Tetapi ada kalanya mungkin bapaknya sudah tua, udah malas gitu, ya udah anaknya mengakui dan kemudian anaknya bayar pajak. Itu juga kadang-kadang terjadi. Gitu teman-teman ya. Nah, sedangkan warisan udah nggak ada cerita. Yang namanya warisan itu sudah tidak kena PPh tanpa ada
syarat atau kondisi apapun. Oke. Kemudian, wajib lapor SPT penerima. Nah, ini yang tadi itu ya. Eee, jadi apakah harta tersebut yang mau dihibah atau diwariskan, itu wajib dilaporkan di SPT si pemberinya, yaitu dia yang tadi itu ya. Yang pertama, mengenai hibah, jawabannya betul, itu perlu dilapor di SPT si pemberi dulu ya, si pemberi. Bukan karena aturan ya, bukan karena aturan yang ngomong begitu, kan faktanya di aturan tidak ada ya, di aturan kan tadi cuma ngomong keturunan dan sebagainya. Nah, tetapi masalah PPh-nya, PPh-nya masih terhutang. Gara-gara dia belum lapor di SPT, artinya ada penghasilan yang dia belum laporkan, artinya ada PPh yang dia belum bayar. Gitu. Makanya si pemberi hibah selama dia masih hidup, dia akan dikejar terus tuh PPh atas penghasilan dia, dikejar terus gitu loh. Makanya sebaiknya diselesaikan dahulu, baru dia boleh kasih hibah kepada anaknya. Itu filosofinya. Karena dia masih hidup. Maka penghasilannya selayaknya dia masih bereskan dulu, gitu, oke. Sekarang gimana kalau warisan? Jawabannya tidak ya. Warisan itu sudah tidak usah diapa-apain lagi, nggak usah juga dilapor di SPT pemberi. Kenapa? Karena orang mati sudah tidak perlu lagi bayar pajak, teman-teman ya. Kalau orang sudah mati, maka semua hutang-hutang dia dianggap lunas. Itu adalah peraturan undang-undang di Indonesia dan di seluruh dunia ya. Kalau orang meninggal, maka hutang pajak dia, hutang PPh-nya, termasuk semua hutang dia sudah selesai. Artinya, dia tidak perlu lagi bayar pajak. Artinya, dia tidak perlu lagi melaporkan di SPT tahunan dia atas harta yang dia mau wariskan kepada anaknya itu, atau kepada siapapun. Gitu. Ya orang sudah meninggal, gimana mau suruh lapor SPT? Gitu. Jadi orang meninggal tidak perlu lagi lapor SPT, tidak perlu lagi bayar pajak ya. Gitu, teman-teman ya. Yang terakhir ya, masih ada. Nomor 8. Wajib segera balik nama atau tidak? Nah, banyak orang bingung nih, gue terima hibah, gue terima warisan. Apakah perlu gue segera balik nama? Gue nggak punya duitnya untuk bayar 5%, contohnya seperti itu ya. Nah, jawaban gue adalah sama. Yaitu ini hanyalah urusan administrasi belaka, teman-teman ya. Tidak usah nunggu balik nama, barang itu sudah menjadi milik Anda, gitu. Ketika lu terima akte waris atau akte hibah atau surat hibah, barangnya sudah lu kuasain, barangnya sudah menjadi milik lu. Maka lu harus mengaku ini di SPT lu sebagai penerima hibah atau penerima warisan, tanpa harus menunggu balik nama. Karena apa? Balik nama hanyalah urusan administrasi yang silakan diurus belakangan. Gitu, teman-teman ya. Jadi tidak wajib balik nama. Ketika barang itu sudah Anda kuasai, sudah dimiliki, maka kita sudah harus lapor di SPT tahunan kita sebagai barang milik kita. Dan kita lapor sebagai penghasilan hibah atau warisan. Gitu. Kemudian, gimana kalau ada harta yang diperolehnya 5 tahun yang lalu? Nah, mungkin bapak saya mungkin 20 tahun yang lalu beli rumah ini, tetapi dia belum lapor di SPT. Nah, itu gimana ceritanya? Yang pertama mengenai hibah ya. Jika tidak ikut TA atau PPS, nah maka dia sudah kadaluarsa pemeriksaan. Jadi kalau sudah 5 tahun yang lalu, kemudian dia tidak ikut TA, tidak ikut PPS, maka ini sudah kadaluarsa pemeriksaan, sudah tidak usah masalah pemeriksaan. Oke. Tetapi jika dia ikut TA atau dia ikut PPS yang K2 ya, maka ini barang adalah objek PPS yang belum dia laporkan. Nah, ini agak resiko, dia mungkin perlu ngomong ke konsultan pajak atau ke penyuluh gimana cara solusinya. Gitu, teman-teman ya. Nah, sedangkan warisan gimana? Yang namanya warisan, si pewarisnya sudah meninggal, sudah bebas pajak, si penerima warisnya juga tetap aman karena warisan adalah tidak terkena pajak apapun kondisinya. Gitu, teman-teman. Sesimpel itu, teman-teman ya. Mudah-mudahan teman sekarang udah paham ya teman-teman, dan udah bosan ngomongin warisan nih, sudah bosan berantem sama orang mengenai warisan ya, bahwa sudah jelas warisan itu di undang-undang disebutkan adalah bukan dikecualikan dari objek pajak ya, dikecualikan dari objek pajak, tidak ada penjelasan lebih lanjut, artinya tidak ada kondisi apapun yang bisa memenuhi atau tidak memenuhi. Yang penting dia sah sebagai pewaris gitu. Dibuktikan dengan apa? Dengan akte warisan atau surat warisan dan sebagainya. Oke teman-teman, itu teman-teman untuk hari ini ya. Dan kita masih mau promosi nih teman-teman ya, untuk teman-teman yang konsultan pajak atau calon konsultan pajak, atau lu karyawan, pengusaha, atau lu petugas pajak. Nah, silakan kalau Anda ingin sukses berbisnis di dunia perpajakan dan akuntansi, nah kita nih yang bisa melatih Anda. Nah, saya membuka kelas baru untuk program konsultan pajak pinter namanya guys. Di pelatihan PKPP ini nanti teman-teman akan belajar cara mengembangkan bisnis nih
terutama untuk perpajakan dan akuntansi ya, hingga menjadi miliarder di era digital ini dalam waktu kurang dari 2 tahun saja. Mudah-mudahan bisa ya teman-teman ya. Dengan pelatihan intensif yang step by step dan live coaching online langsung dengan saya, dan kita akan bergabung dalam komunitas yang eksklusif PKPP ya teman-teman. Terdapat video-video pembelajaran buat teman-teman yang akan dipandu step by step-nya, dan yang paling penting kita akan berjumpa langsung via live coaching interaktif setiap hari Sabtu teman-teman ya. Dan nanti teman-teman akan ada batch-nya, tinggal masuk aja ke website-nya. Manfaatkan promo 85% di bulan ini. Silakan daftar di www.programkpp.com untuk bergabung sana guys ya. Ingat ya, www.programkpp.com teman-teman. Bagi teman-teman yang mau bergabung, silakan segera bergabung dan sampai jumpa di kelas pertama Anda. Mari.